Selebgram Cut Intan Nabila kembali membagikan unggahan rekaman CCTV kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suaminya Armor Toreador. Dalam postingan terbaru di Instagram pribadinya, mantan atlet Anggar itu kembali membagikan rekaman CCTV yang memperlihatkan aksi penganiayaan Armor terhadap Intan. Ironisnya penganiayaan itu dilakukan Armor di hadapan sang anak yang masih balita. Dalam video memperlihatkan Armor atau suami korban menekan korban dengan tubuhnya di atas kasur. Beberapa kali Armor memukul dan mencekiknya. Cut Intan menyebut kejadian dalam video itu terjadi pada 4 Februari 2022 lalu. Ibu 3 anak itu juga mengaku bukan hanya 5 kali dia mengalami KDRT seperti pengakuan Armor, namun sudah tak terhitung lagi seberapa sering dia mengalami kekerasan. Lebih jauh, Intan pun meminta maaf kepada anak-anaknya dan akan menyembuhkan trauma yang mereka alami bersama-sama. Namun tak berselang lama diunggah di media sosialnya, video ini pun telah dihapus. Untuk membahasnya lebih dalam, kita terhubung dengan psikolog Novita Tandri. Selamat malam, Bu Novita. Selamat malam, Mbak. Ya, Bu Novita, tadi kita sudah lihat bersama bahwa Cut Intan Nabila ini kembali membagikan video KDRT yang kalau kita lihat dari unggahan kekerasan itu, apakah Anda melihat kasus ini bagaimana begitu? Apakah artinya ini sudah tidak ada lagi kata maaf ataupun jalur mediasi yang akan ditempuh oleh korban? Kalau menurut Undang-Undang KDRT, Mbak, yang sudah disahkan nomor 23 tahun 2004, KDRT dan menimbulkan dalam hal ini Mbak Cut Intan Nabila, yang kebetulan juga kami komunikasi terus dengan Mbak Intan, ini menurut saya nggak bisa langsung dimaafkan sih, Mbak. Karena kalau bicara tentang kekerasan yang dilakukan selama 5 tahun berturut-turut dan sudah bahkan tadi kita mendengar tidak terhitung banyaknya kekerasan yang sudah terjadi, dan yang paling parahnya ada disaksikan oleh anaknya sendiri. Dan bahkan sekarang anak sudah 3 ya, Mbak ya. Dan kalau kita lihat dari video yang pertama itu bahkan anak yang paling kecil itu ketendang karena kekerasan yang terjadi ini. Dan yang harus dipikirkan adalah bagaimana nasib daripada korban, si istri ini dan 3 anak-anaknya, Mbak. Kalau tidak ada, ini tadi kalau didengar ada mau restoratif justice gitu ya, dengan minta maaf. Boleh saja dimaafkan, tetapi kalau buat saya melihat di sini harus ada yang pertama memahami bahwa dia salah. Dia harus tahu itu bahwa dia salah, bukan karena diminta oleh keluarga, bukan karena kasus ini sudah viral. Yang kedua, dia harus mengambil tanggung jawab sepenuhnya atas tindakan kekerasan ini. Keinginan sendiri untuk berubah dan harus tahu bahwa ini adalah proses untuk menuju penyembuhan. Dalam artinya berarti harus ada konseling, harus ada terapi, skills terapi, dan ada rehabilitasi. Karena kalau tidak, ini akan terus berulang dan anak-anak yang menyaksikan ini akan tidak punya rasa aman, Mbak. Rasa aman terhadap keluarga yang adalah esensinya, anak-anak harus merasa tempat yang paling aman. Kalau sekarang tempat yang harusnya paling aman, tetapi ibunya mendapat penyiksaan KDRT seperti yang kita saksikan ini semua, bagaimana anak ini bisa punya rasa percaya diri dan punya rasa aman, karena bahkan di rumahnya sendiri itu dia tidak menemui keamanan ini, Mbak. Keamanan itu bukan hanya aman, tidak diculik, tidak ditabrak, tetapi aman secara psikologis. Baik, baik Bu Novita, artinya balita atau anak dari korban ini juga sudah bisa merekam perilaku dari sang ayah dan juga bisa menimbulkan trauma bagi sang anak, begitu? Sangat, sangat, Mbak. Karena anak-anak di bawah 3 tahun, otak yang terekam, kalau kita bicara tentang sinapsis, semua bicara neuron di dalam otak yang tersambung, itu 80%, Mbak. Jadi apa yang ditangkap oleh panca indera mereka, ini akan terus dibawa sampai mereka dewasa. Sekarang saja, saya wanti-wanti kepada Mbak Cut Intan ini, supaya betul-betul membawa ke psikolog anak, jangan sampai anak-anak dalam tumbuh nanti kembangnya memiliki gangguan kecemasan, depresi, bahkan PTSD, Mbak.
Hmm. PTSD itu post traumatic stress disorder, dari artinya traumatik yang nanti akan dibawa terus Baik. hingga dia besar dan dewasa. Baik, Bu Novita, kalau kita sadari ataupun tidak bahwa kasus KDRT ini sebetulnya banyak terjadi di sekitar kita, namun banyak dari para korban ini memilih untuk bungkam ataupun diam. Nah, apa yang menjadi alasan para korban ini memilih untuk tidak bercerita ataupun diam? Apakah ini terkait dengan trauma bonding ataupun merasa terintimidasi oleh pelaku? Karena menceritakan ada budaya kita, Mbak. Yang pertama di dalam KDRT terjadi kebanyakan memang di budaya patriarki. Yang kedua, karena ada faktor-faktor ekonomi, ketergantungan ekonomi. Lalu yang lain adalah aib, tabu untuk menceritakan masalah di dalam keluarga. Ini urusan di dalam gitu. Kalau diceritakan ke orang lain menjadi sesuatu yang nanti membawa nama besar keluarga. Bukan hanya korban, bukan hanya anak-anak, tetapi dua keluarga besar yang lain, extended family. Jadi ini yang pertimbangan banyak sekali. Jadi membuat korban ini seperti gunung es, Mbak. Ya. Fenomena gunung es yang kelihatan cuma di tipnya doang, di ujungnya doang, di bawah ini besar sekali. Baik. Keberanian untuk bicara buat saya ini harus sebenarnya diberikan apresiasi bahwa tidak mudah untuk korban speak up seperti Mbak Intan ini. Baik, terima kasih Novita Tandri, psikolog, atas informasinya. Kita berharap bahwa nantinya para korban KDRT ini bisa speak up atau bersuara atas kasus yang ditimpa atau dialaminya selama ini. Selamat malam, terima kasih.